kita bisa mulai, Bu ya. Oke, baik. Pak Abdullah, siap ya? Siap, siap. Sehat? Ya, oke. Karena Pak Abdullah sehat dan siap, maka kita akan melanjutkan ujian komprehensif ini. Bapak akan diuji oleh kami bertiga. Kami akan di sini kami hadir panel, jadi nanti Ibu Marwana yang bertanya, misalnya di pertama saya dan Pak Dekan akan menilai. Nanti sebaliknya saya bertanya, Ibu Marwana dan Pak Dekan dan seterusnya. Oke, baik ya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Marwana untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Abdullah. Silakan, Bu. Kasih, makasih Ibu, Pak Dekan. Ya, Pak sama-sama. Abdullah, sehat ya Siap, Pak. siap, siap. Ya. Kita awali Pak Abdullah ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak ya. Pertanyaan pertama untuk Bapak ya. Ini masalah penguasaan Bapak terhadap teori belajar Pak ya. Teori belajar yang mencakup atau melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar ya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Saya ingin tanya kepada Pak Abdullah. Pak Abdullah, jenjang selama ini jenjang yang diajar itu apa? SD, SMP? SMA, Bu, SMA. Oh, SMA. Iya, SMA. SMA di mana, Pak? Di SMA Sementona, Bu. Oke. Baik, Pak ini ya, Pak Abdullah bisa dijelaskan kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum Merdeka? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, Bu, kurikulum Merdeka itu adalah konsep kurikulum pendidikan yang memberikan keterbatasan atau kebebasan kepada peserta didik. Ya, kepada sekolah atau Ya, pada sekolah dan guru ya. Kurikulum, Bu. Ya, pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum dan dengan apa, Pak? Dengan karakteristik siswa, Pak. Dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, Pak ya. Ya. Baik, di situ ada prinsip yang ada pada kurikulum Merdeka itu, Pak. Prinsip utama dalam kurikulum Merdeka itu adalah keberagaman, Pak ya. Keberagaman. Bisa Bapak menyebutkan, Pak ya, karakteristik dalam kurikulum Merdeka itu apa, Pak? Yang pertama itu, Bu, fokus pada materi esensial. Yang kedua itu adalah waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, capaian pembelajaran untuk fase, memberikan fleksibel, kemudian mengedepankan gotong royong. Itu menurut saya, Bu. Baik, makasih Pak ya. Kita pindah ke soal yang kedua, Pak. Soal yang kedua terkait pengembangan pembelajaran ya, dengan perumusan ada tujuan, ada alur tujuan pembelajaran, Pak ya. Ada pendekatan-pendekatan. Ya, mungkin Bapak bisa menyebutkan apa-apa saja komponen yang ada dalam capaian pembelajaran, Pak. Pencapaian pembelajaran pertama itu, Bu, komponen informasi. Komponennya, Pak, komponen yang ada dalam capaian pembelajaran atau biasa disebut CP. Bisa disebutkan, Pak, ada 4. Ada rasional mata pelajaran. Apalagi, Pak? Komponen yang pertama rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan, kemudian karakteristik sama pencapaian belajar setiap fase, Bu. Oke, bisa dijelaskan Pak tujuan pembelajaran itu yang mana? Tujuan pembelajaran itu pencapaian tahap kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk yang diperoleh setiap murid. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Oke, bagus Pak ya. Baik, kita pindah ke soal yang ketiga, Pak ya. Soal yang ketiga terkait masalah komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Komponen-komponennya, Pak ya, bisa dipahami. Dalam komponen itu ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media atau LKPD,
Ada instrumen asesmen Pak ya. Kalau saya tanya Bapak, biasa dengar LKPD? Ada di modulnya Pak ya. Nah, LKPD itu apa Pak? LKPD itu apa? LKPD itu membantu menjelaskan konteks masalah atau memberikan informasi tambahan. LKPD itu apa Pak? Pasti pernah LKPD. Tidak ada di modulnya kan Pak? Iya ya, ada Bu. Pernah buat LKPD itu, masa tidak dipahami itu LKPD? LKPD itu Bu untuk membantu siswa dalam LKPD itu apa? LKPD. LA-nya itu apa? L itu apa Pak? Lembar kerja peserta didik Bu. Iya itu bisa di ini ya. Ya, LKPD-nya. Ya, Bu. Baik Pak, saya mau tahu Pak. Itu kan dalam komponen modul ajar kurikulum Pak ya, ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Pak ya, sudah pernah ini ya, bisa dipahami Pak ya? Ada komponen inti, ya ada informasi umum, isinya Pak ya, itu masuk dalam komponen lampiran informasi. Baik, saya ingin Bapak Abdullah bisa menyebutkan apa isi dari komponen inti itu Pak? Apa isinya itu komponen inti? Pasti dipelajari modulnya Pak ya, modul. Tidak, semestinya enggak perlu jadi ini karena kan hari-hari di bawah itu modul tak kalau masuk mengajar. Oh iya ya Bu. Masa tidak di ini apa komponennya itu Bu. Tujuan satu saya sebutkan ya, ada tujuan kegiatan. Dan rencana asesmen. Pemahaman bermakna. Apa lagi? Pertanyaan pemantik, ada kegiatan ini ya. Nanti simulasi bisa di ini ya kepada Pak Abdullah yang mana itu yang pemantik. Yang sampai ditulis di modul tak baru tidak tahu apa itu pertanyaan pemantik. Apa pasti ada di modul tak tahu? Pak Abdullah, Pak Abdullah, repes dulu sedikit senyum-senyum. Apakah Pak Abdullah ini terlalu bersemangat kah? Atau terlalu tegang? Atau apakah? Masa ini modul tak? Kalau saya pikir modul ini Pak, enggak perlu jadi ini, enggak perlu terlalu ketat ini karena pasti dikuasai. Kalau modul tak hari-hari masih mengajar, nah hari-hari dia berarti masuk di kelas Pak, enggak bawa ke perangkat. Tidak batu dikuasai aja perangkatnya. Alhamdulillah kalau dikuasai aja perangkatnya Pak, enggak usah dibaca itu modulnya. Kan direncanakan Pak, tuh berarti kita buat. Atau dibuatkan juga modul Pak. Tidak Ibu. Jangan sampai di copy paste aja. Baik, pertanyaan keempat Pak Abdullah. Terkait penguasaan Bapak tentang materi ajar esensial. Ya, ada ini ya, ada secara bermakna itu Pak, ada aspek material, secara bermakna apa itu? Konten, mengapa, ya filosofinya, bagaimana prosedurnya, ya. Kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, materi ajar yang bermuatan HOTS, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak apa yang Bapak ketahui tentang materi esensial? Kalau materi esensial itu adalah pengetahuan dasar, Bu. Oke, baik. Materi pengetahuan dasar itu penting atau pokok Pak ya? Penting dan pokok, Bu. Bisa dibedakan Pak materi ajar esensial dengan advent material? Perbedaannya apa Pak? Kalau materi esensial Bu, yang masih berupa pengetahuan mendasar, penting berupa materi pelajaran yang perlu dipahami oleh peserta didik. Kemudian kalau materi penting merupakan pengembangan diri dari materi yang sebelumnya yang sudah ada. Oke, baik Pak ya. Kita pindah ke soal terakhir Pak ya dari saya. Terkait pendalaman aspek asesmen. Ya, dalam rancangan pembelajaran itu mencakup asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen.
Baik Pak, bisa disebutkan ada berapa jenis asesmen yang Bapak ketahui? Kalau tidak salah Bu ada 3, Ya, yaitu asesmen sumatif, diagnostik, formatif. bagus. Ya, kalau asesmen formatif itu apa Pak? Kalau formatif Bu itu dilakukan saat proses pembelajaran umpan balik, ya umpan balik. Hah? Pembalik bagaimana? Umpan Asesmen balik. ini Pak Abdullah ini sering terlalu jauh melenceng ini Nune. Terlalu bersemangat kita bagaimana nih Pak Abdullah dari tadi nih putar-putar leher. Dari tadi menunggu Bapak ya. Kaki leherku Bu. Jadi Terlalu bersemangat sekali kata apa kan sehingga bukan menuna, bukan melobanya nama Suki. Iya Pak, ini asesmen formatif itu Pak dilakukan saat proses pembelajaran. Pak ya, kalau sumatif gambarannya memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman yang bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Pak, ini dipelajari kembali. Baik, Ibu Nelly untuk sementara sekian dari saya Ibu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Semangat Pak Ibu Abdullah. Marwana yang sangat bersemangat ya Makasih Bu. mendampingi kami untuk proses pengujian mahasiswa PPG. Pak Abdullah masih siap dan sehat? Ya masih, alhamdulillah masih. Oh, masih ya. Jadi harus fokus ya. Jangan tanya lain, jawabnya lain ya. Yang tadi Ibu Marwana bilang, jangan sampai salah masuk toh. Kalau salah masuk kamar bahaya nih ya. Jangan-jangan dapat istri orang. Oke, bercanda ya Pak ya, biar Abdullah tidak apa namanya tidak tegang. Ini suami saya juga namanya Abdullah ya. Oke, baik Pak Abdullah, kita lanjut. Kemarin Pak Abdullah kan sudah melakukan peer teaching. Ya, saya ingin Pak Abdullah apa ya memberikan simulasi praktik mengajar ya untuk kegiatan awal membuka pelajaran. Bagaimana memotivasi siswa, menarik perhatian siswa untuk menerima pelajaran yang akan kita berikan dengan beberapa pertanyaan pemantik. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Wih, sulat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Sebelum saya absen, saya mau lihat dulu siapa-siapa yang tidak hadir. Ya, saya absen satu-satu ya. Mama Ridwan, ya Andika. Oke, sudah hadir semua. Oke, sebelum saya lanjut, ada mungkin saya mau tanyakan sama Bapak, masih ingat materinya yang lalu? Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Yang saya mau tanyakan, apa yang dimaksud dengan cabang IBAN anak-anak? Alhamdulillah. Coba Ridwan tadi, bagaimana Ridwan? Bisa? Oh ya, terima kasih Pak Ridwan ya. Ridwan, sudah makasih Ridwan. Selanjutnya anak-anak, mungkin kemarin kita bahas tentang cabang iman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memenuhi janji. Ya, di dalam materi sudah saya jelaskan bahwa janji itu terdiri dari ini ya. Nah, tolong semua teman-teman, semua anak-anakku semua, tolong ya dikelompokkan. Anda sendiri yang kelompokkan atau Bapak Guru yang kelompokkan. Oke, kelompok 3-3 saja ya. Karena kebetulan siswanya sedikit, kita bagi kelompok 3 aja kelompoknya. Nah, nanti setelah itu kita akan presentasi. Ya, setelah dipresentasi nanti saya akan saya tanya-tanya lagi yang mana bahan-bahan yang sudah dikuasai, yang mana tidak. Oke. Bagaimana anak? Sudah bisa? Oke, kalau sudah ya saya akan menjelaskan sedikit bahwa cabang iman itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan itu ya. Cukup Pak, cukup. Kemudian bagaimana kita memiliki. Cukup Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya Pak Abdullah di pertanyaan yang kedua. Apakah dalam dalam pembelajarannya ya, Pak Abdullah sudah menerapkan apa yang disebut dengan inovasi-inovasi pembelajaran.
Misalnya pada Iya, iya. model, pada pendekatan, maupun pada metode pembelajaran. Silakan, Pak. Eh, metodenya Budi, Iya, silakan, Pak. Apa yang dikembangkan di metodenya? kalau saya biasanya menggunakan metode berbasis kasus Bu, kadangkala seperti itu. Saya juga biasanya Hmm. mengadakan diskusi. Kemudian saya juga sering juga apa namanya penelitian atau presentasi yang evaluasi. Itu yang saya sering lakukan di Ini kelas Bu. tingkat SMA ya. Berarti tadi Iya. Pak Abdullah bilang menggunakan metode eh, studi kasus ya. Kalau studi kasus Iya, kan berarti iya, mereka mengembangkan kemampuan bernalar ya, iya, berpikir iya, betul. tingkat Mereka tinggi. beranalisis, analisis. Iya. Mm-mm. Oke, jadi kemampuan berpikir tingkat tingginya itu bagaimana? Kemampuan berpikir kritisnya. Contohnya seperti apa, Pak? Eh, Halo? bisa diulang Bu? Putus-putus Ki sampai di sini Yang enggak terlalu tadi kedengaran Bapak Ki bilang pertanyaannya. mengembangkan metode metode apa namanya studi kasus ya. Nah, kalau itu saya kembangkan Iya lagi Bu. untuk metode studi kasus ini kan di apa diharapkan siswa ini kan berpikir bernalar toh. Ya, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kritis tadi contohnya Bapak memberikan eh, apa studi kasusnya itu seperti apa? Oh iya Bu. Contoh atau isu-isu Oke. atau topiknya. Iya, Pak. Iya, makasih Bu. Kalau studi kasus yang sering saya terapkan di sekolah Bu, yaitu dengan dalam bentuk kelompok Bu, dalam bentuk kelompok untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah serta solusi potensialnya Bu. Itu yang selalu saya lakukan. Contohnya Bapak tidak tidak ingat ya. Misalnya contoh tadi kasusnya atau mereka disuruh mengidentifikasi apa begitu. Kan tidak saja suruh mengidentifikasi, tapi identifikasi ini apa nih? Materinya apa begitu ya? Iya. Oke, lanjut. Baik, Materi Pak. misalnya Bu tentang Mm-mm. eh, tentang bagaimana sih materi memenuhi janji itu, ya itu anunya Bu, kasus esensialnya Mas Teguh. Oke, baik. Lanjut ya. Dalam penerapannya juga apakah Pak Abdullah sudah menerapkan yang namanya PBL dan PJBL? Iya, PJBL. Apa perbedaannya, Pak? Kalau PBL Bu, PJBL eh, memecahkan masalah yang sudah ada. Untuk Mm-mm. PBL ya, PBL itu memecahkan masalah yang sudah ada, sedangkan PBJL itu bagaimana menuntun siswa untuk menciptakan sesuatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan, Bu. Apa? Ulang PJBL-nya? Ya, kalau PBL, Bu, itu PJBL-nya apa? bagaimana PJBL. siswa, PJBL-nya itu, Bu, bagaimana Ya, menuntun memecahkan siswa masalah. untuk menciptakan suatu Hmm. proyek, untuk menciptakan suatu proyek Itu berdasarkan apa? Itu materi apa, yang Pak? diajarkan. Itu apa? Itu Yang menciptakan PJBL, Bu. proyek nih? Ya, Men- PJBL. Jangan Menuntut salah ya. PJBL itu menuntut ya, menuntut siswa untuk menciptakan suatu Oke, proyek baik. berdasarkan materi. Lanjut, lanjut. Eh, dalam pelaksanaan pembelajaran juga, apakah Pak Abdullah sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT, teknologi informasi dan komunikasi? Sudah, Misalnya Bu, sudah. siswa disuruh untuk mencari tugas lewat Google Drive, lewat Iya. link, lewat web, atau Google Classroom. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Bahkan kami Oh, juga sudah ya. iya, Oke, baik kita lanjut. Eh, bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai apa proses pembelajarannya itu dalam kehidupan sehari-hari
dengan berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi keberagaman, Bu, bagaimana eh, guru mengintegrasikan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya digital. Moderasi beragama itu, nilai-nilai moderasi beragama itu apa saja, Pak? Moderasi agama itu apa? Tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dan agama yang lain. Contohnya melindungi martabat kemanusiaan, seperti itu, adil, berimbang, kemudian anti kekerasan, seperti itu, Bu. Oke, cukup. Kita lanjut di PP tipe 5 PPRA dan PPK. Dalam merancang atau mendesain eh, modul proyek, Bapak mengacu pada beberapa indikator, ada 4. Tolong disebutkan dan dijelaskan, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Kalau mau perancangan eh, P5, yang pertama itu pengujian kemampuan, di mana berdasarkan siswa harus merancang dan mengimplementasikan modul proyek. Yang kedua, kriteria Mohon penilaian. maaf, Pak. Ya, saya mungkin mengkelirkan ya. Yang Ya, dimaksud itu indikatornya itu contoh, misalnya ya. penyusunan profil, 1. Yang kedua apa, Pak? Setelah penyusunan profil, apa lagi? Ada 4. Yang keduanya apa? Pelajar Pancasila, Hmm. sarana dan prasarana, target Pak peserta Pak didik, Abdullah ini tidak fokus ya. Profil, ya, profil, apa penyusunan profil. pro- Setelah itu tujuan, eh, kemudian aktivitas, ya. kemudian asesmen. Coba dijelaskan yang masuk profil penyusunan profil itu apa saja, tujuannya apa, aktivitasnya apa, asesmennya bagaimana. Silakan. Proyeknya. Hmm, belum. Bisa Pak dijawab? Untuk bagaimana? Asisten. Pe- ya. Kalau penyusunan profil itu kan ini kan apa namanya proyek toh, modul proyek yang Bapak buat kok lupa. Misalnya apa di penyusunan profilnya itu ada beriman bertakwa, terus apa lagi? Oh, iya. Profil proyek B5 beriman kepada Pancasila, kemudian penilaian, lupa. Lupa. Ya, Ya ya. Allah. Ya nanti diingat lagi ya Pak ya. Ya, Kalau aktivitas itu kan terkait dengan eh, tujuan yang ingin dibuat dalam modul proyek tadi. Kemudian aktivitas-aktivitasnya itu aktivitas siswa yang sesuai dengan tujuan tadi, apa yang dibuat dalam proyek itu kan. ya, Kemudian ya. asesmennya itu kan asesmen ini penilaian. Itu Penilaian ya. ada beberapa ya kan? Ya, ya. Ada formatif, ada sumatif, Masih ada ada apa lagi? Ada ada catatan kognitif. lapangan, ada Iya, angket, ya. Jam Bapak bilang kognitif lagi. Itu dia masuk di sumatif dan formatif tadi ya. iya, iya.
ya, ada rubrik ya. Oke, baik. Saya lanjut di apa namanya PTK. Dalam dalam penyusunan proposal PTK itu ada 4 indikator lagi. Yang pertama apa, Pak? Bisa dijawab, Pak? Sebutkan dan jelaskan indikator penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Pertama itu Bu, latar belakang. Latar belakang itu masuk di mana? Pertama itu pendahuluan. Ya, Kalau pendahuluan itu ada pendahuluan, latar belakang. belakang, Apalagi? kemudian kajian pustaka, teori kajian pustaka, kemudian Iya, selanjutnya metode penelitian, iya. kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian, dan ketiga Hmm. terakhir adalah penutup. Ada instrumen penelitian Iya, ya. Jadi instruksinya. ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang Tuan, kedua kajian teori atau kajian teori, pustaka, yang ya, ketiga metode penelitian, yang ya, keempat instrumen penelitian. Apa penelitian, yang Bapak ketahui dalam pendahuluan? Isinya pendahuluan itu apa saja? Ada latar belakang, ada batas identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ya, toh ada iya, iya, tujuan, betul. ada manfaat, ya, Pak. Iya, iya, Bu. definisi operasional, ya. Terus Iya, di iya. kajian teori itu adalah teori-teori Iya, atau penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulisan kita, ya, iya, di rumusan masalah tadi, di permasalahan tadi. Kemudian yang ketiga, metode penelitian itu ada jenis penelitian, subjek, kemudian waktu dan tempat, prosedur penelitian, desain PTK, ya, iya, iya, teknik Bu. pengumpulan data, teknik analisis data. Iya. Kalau instrumennya itu ada apa, Pak? Ada RPP, ada silabus, FPP, ada soal, ada kisi-kisi soal, soal, iya, ada lembar observasi untuk guru dan siswa, lembar iya, keterlaksanaan pembelajaran, ya, iya, iya, Bu. ada angket atau kuesioner itu, ya. Iya, iya, siap, siap. Oke, Bapak Abdullah harus banyak-banyak belajar ya, karena Iya, siap. PTK itu Bapak mau naik pangkat itu harus membuat karya tulis ilmiah yang eh, apa? Metodenya itu menggunakan PTK, penelitian tindakan Kelas. kelas, ya. Iya. Oke, baik Pak ya. Dari saya cukup Pak Dekan. Saya berikan kesempatan Pak Dekan untuk melanjutkan ke baca tulis Al-Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdullah, Iya, siap, Pak. coba buka Al-Quran Iya. pada surat Al-Anfal. Al-Anfal. Di ayat 1 itu. Surat Al-Anfal, Pak, tadi. Ya, Al-Anfal ayat 1. Berapa? Itu bilang. Sudah temukan? Sabar, Pak Dokter. Surat Al-Anfal. Itu surah ke-8 itu. Surat Al-Araf. Wow. Sudah didapat Pak Abdullah? Belum, Bu. Ya, langsung buka saja surah 8. Cari surah 8.
Jangan dicari ini ya. Coba langsung paling cepat didapat kalau dilihat surahnya. Surah 8, 8-nya yang dicari angkanya. Yang dicari dulu ayatnya, Pak. Yang pertama, Pak. Sudah, Pak Dokter. Nah, silakan dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. Iya, Pak Abdullah. Jadi dalam bacaan Al-Quran, kalau mau berhenti berarti huruf yang terakhir diwakafkan atau dimatikan. Jangan disambung, jangan dibaca, ya. Seperti yang tadi itu, ya. Lillahi war rasul, bukan lillahi war rasuli, bukan ya. Dan yang lain diperhatikan ya. Jadi kalau bacaan Al-Quran itu seperti begitu. Nah, pas kita nggak cukup, kita mau berhenti, silakan berhenti. Huruf yang terakhir diwakaf atau dimatikan. Ya. Ya, selanjutnya coba Pak Abdullah menulis. Ya. Siapa Dokter? Menulis, dengar. Menulis subhanallah. Tulisan agak besar, karena nanti ditunjukkan di layar buat kita lihat. Subhanallah. Ya, subhanallahi. Subhan. Coba tunjukkan. Agak dekat. Subhanallah. Itu kenapa sinnya ujungnya panjang sekali kayak begitu. Hanya itu agak ke bawah ya. Agak turun. Jangan disambung kayak begitu. Nanti kalau tambah disambung sedikit lagi jadi yang lain nantinya. Ya. Setelah sin, ya, hanya langsung ha disambung. Ya, nunnya ya, dia sendiri. Subhanallah, sinnya itu jangan ujungnya seperti apa begitu. Selam yang mau masuk laut, ya, mau tenggelam itu. Iya, Pak Abdullah ya. Iya, siapa Dokter? Baik, tetap belajar ya, karena nanti ada ujian pengetahuan di pusat ya, itu yang agak berat ya. Tetap belajar itu. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. Baik, saya kira dari saya demikian. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dekan. Pak Abdullah. Pak Abdullah harus tetap semangat, harus banyak-banyak belajar ya. Karena itu tadi untuk modulnya saja Pak Abdullah tidak bisa. Kemudian PTK-nya juga ya masih lupa-lupa ingat ya. Padahal itu kalau PTK itu Pak menjadi kalau sebagai seorang guru itu sudah harus apa ya? Istilahnya apa ya? Itu